Kadang saya baca doa dulu nih, ya Allah, kali ini saya telepon ibu saya, semoga bisa bertahan sejam aja ya Allah, nggak usah lama. Jangan putus-putus jaringannya, jangan ini gitu. Ambil foto yang kayak gitu. Iya. Nah, kalau dibandingin di S1-nya di Aceh udah 2 kampus, S2 di UI lagi. UI bukan sembarang kampus ya. S3 bisa di Rusia, di luar negeri. Ada nggak perbedaan yang sangat signifikan kita kuliah di Indonesia dengan kuliah di luar negeri? Misal kayak UI kan ada peringkatnya juga dari sedunia nomor berapa. Jangan sampai kita ke negara lain tapi peringkatnya jauh di bawah universitas yang ada di Indonesia. Kan itu juga kurang bagus ya. Jadi cari lagi nggak apple to apple. Nah, kalau caranya melihat perbedaan pastinya banyak. Kalau saya pribadi membandingkan dengan Aceh sajalah sekarang gitu, karena saya juga seorang dosen sekarang di sini, kita masih sangat resourcesnya sih masih sangat kurang. Kita mau cari buku saja dengan feel yang sama, bidang yang sama aja itu agak sulit gitu. Kita mau cari buku di perpustakaan universitas juga sangat kurang, nggak sembarang bisa masuk dan agak kurang gitu. Kalau di Indonesia maksud saya, kalau di luar buku kan banyak ya, apalagi kayak dokumentasi, bukan dokumentasi ya istilahnya, buku dari tahun-tahun berapa tuh masih tetap kayak bagus gitu, tetap ada. Mau cari riset orang dari tahun berapa juga masih ada. Nah itu paling saya melihat kayaknya dunia perpustakaan kita itu harus lebih bagus kali ke depannya ya, untuk berkaca dari negara-negara lain yang memang kayak ilmu keperpustakaan itu udah di depan gitu. Untuk lembaga sebesar universitas ya udah harus di depan, karena yang kita butuhkan ya resource, lagi-lagi kita cari sendiri kan. Sekarang nggak hanya selalu dapat dari dosen yang cuma 2 jam masuk ke kelas gitu. Yang namanya kita merantau dimanapun itu, mau di luar daerah, luar kota ataupun luar negara, pasti ada yang namanya homesick, rindu kampung halaman. Nah, selama di Rusia sana, sering nggak homesick dengan rumah? Sering banget. Lagi-lagi karena memang kadang-kadang saya tuh koneksinya bagus, internetnya bagus, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena mau saking jauhnya ya. Jadi WhatsApp call itu kadang-kadang sering nggak selalu bagus gitu. Kadang saya baca doa dulu nih, ya Allah, kali ini saya telepon ibu saya, semoga bisa bertahan sejam aja ya Allah, nggak usah lama. Jangan putus-putus jaringannya, jangan ini gitu. Ibu saya juga cukup sabar ya, kalau udah tahu kayak kondisinya ini, kayak momennya memang kayak worth it sekali gitu. Kalau ada telepon dari saya itu kayak kadang-kadang udah malam pun diangkat gitu, karena jamnya berbeda. Nah, susahnya tuh telepon itu. Ada juga perbedaan waktu jauh ya? 5 jam. 5 jam lebih cepat atau lebih jauh? 5 jam lebih cepat, 5 jam lebih cepat kita. Jadi kita udah jam tengah malam, jam 12 ya, di sana masih jam sore kan, jam 5 kayak gitu. Itu jadi cara ngatasinnya telepon ke rumah. Karena tadi juga cuman IP sendiri anak Indonesia, jadi memang feeling home-nya nggak ada gitu. Kalau saya di Cina walaupun jauh juga, telepon juga ini, tapi ada teman-teman jadi bisa ngobrol bahasa Indonesia, bisa masak masakan Indonesia, jadi sedikit terobati rasa homesick-nya. Benar. Oke, nah kalau untuk bekerja, karena tidak setiap negara, tidak setiap warga mahasiswa asing bisa bekerja. Seperti di Tiongkok itu kita nggak diizinkan bekerja part time job. Kalau di Rusia boleh nggak sambil kuliah, apalagi beasiswa, bekerja? Boleh? Setahu saya boleh. Informal worker ya, bekerja informal, bisa bekerja di kafe gitu, ikut-ikut dosen juga penelitian, itu sangat boleh. Bahkan mereka sangat welcome gitu kalau kita mau. Mereka juga malah menanyakan kayak, kalau untuk bidang bekerja mereka cukup gigih ya, sampai bertanya kalau di Indonesia itu rate-nya berapa sih dibayar sejam, sampai kayak gitu, tergantung pekerjaannya saya jawab. Jadi mereka kayak untuk bekerja itu sangat welcome untuk kita bekerja bareng mereka, kerja apapun itu, bidang apapun. Tapi mungkin kalau untuk pekerjaan formal ya nggak mungkin, karena kita bisa mahasiswa, kecuali memang ada beberapa teman-teman yang memang datang ke sana untuk kerja, jadi apply-nya memang bisa kerja. Betul. Berarti dibolehin ya? Boleh banget. Kemudian untuk ini nih, kira-kira dari IP yang sudah kuliah di dalam negeri, di luar negeri juga, kira-kira untuk teman-teman yang pengen lanjut kuliah, worth it nggak kita kuliah ke luar negeri? Atau ala dengan kita punya kampus UI, UGM, dan berbagai kampus Indonesia yang bagus, adalah nggak usah keluar negeri, di Indonesia aja? Gimana? Worth it nggak kuliah? Worth it sih, ini perspektif pribadi ya, dari pengalaman saya.
S1 itu membentuk pribadi kita, membentuk basic feel kita akan kemana, basic bidang kita kemana gitu. Misalnya kayak kita di dunia Kesmas, biasanya S1 tuh ada yang S1 kedokteran. Soalnya dia memang dokter, lanjut ke S2 Public Health Kesmas. Ada juga S1 ekonomi, lanjut ke S2 Kesmas, tapi Kesmas ekonomi kesehatan kayak gitu. Jadi S1 itu sudah membentuk kita gitu, kuatnya di mana bidangnya. S2 itu hanya tinggal mengembangkan. Misal saya memang fokus ke pembiayaan kesehatan, fokus ke ekonomi kesehatan, jadi saya fokus kepada makroekonomi yang ada di dunia kesehatan masyarakat. Itu mulai dari asuransi, bicara program gimana pembiayaan, evaluasi program dan lain sebagainya. Di S2 ini saya juga merasa ada plusnya, bukan karena hanya saja saya memang kuliah di dalam negeri ya, tapi saya merasa banget bahwa plusnya kuliah di dalam negeri S2 itu adalah melihat dulu kondisi yang ada sebenarnya di Indonesia. Jadi ketika kita S1, kita hanya belajar teori, kita hanya belajar A adalah A1 sama 1 adalah 2 misalnya matematik, ya udah gitu. Teori yang memang kita nggak akan sanggah banyak. Kalau di bidang Kesmas seperti itu ya. Kemudian ketika S2 itu sangat-sangat menuntut kita berpikir, kenapa harus seperti ini? Oh ya, ketika memang imunisasi itu minus di Aceh, kurang gitu cakupan imunisasinya. Kenapa ya? Nah, pertanyaan kenapa ini dicoba trigger itu di S2. Jadi kenapa kita itu bisa kita dapatkan jawaban itu kalau kita kuliah di Indonesia, saya rasa. Kecuali memang kalau kuliah di luar negeri tapi risetnya di Indonesia juga itu bagus. Tapi kalau misal memang mau dapet benar-benar gambaran luasnya Indonesia seperti apa yang akan nanti kita terapkan ilmu kita itu, ya saya pikir S2 di Indonesia itu juga plus gitu. Dengan kita tahu kondisi Indonesia secara luas, kita bicaranya itu udah lebih ke kayak injak tanah gitu kondisi sebenarnya. Kemudian kenapa kita butuh juga lagi ke luar negeri, ya best practice, kita melihat praktikal di negara lain seperti apa yang bisa kita terapkan di Indonesia. Tapi lagi-lagi setelah kita tahu kondisi Indonesia sebenarnya seperti apa gitu. Ya, betul. Saya pikir seperti itu sih perjalanannya yang saya rasakan. Oh ya beruntung juga saya S2 dalam negeri dan kemudian S3 di luar negeri ya untuk belajar best practice-nya di luar gitu. Pengalaman unik apa nih yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh Ipeh masih ingat? Selama tinggal, mau itu tinggal sebagai masyarakat biasa atau sebagai pelajar asing? Di Rusianya. Di Rusia. Kalau saya lagi-lagi yang Islam tadi ya, karena saya merasa mereka benar-benar mungkin kita juga percaya bahwa musafir itu memang perlu dibantu, tapi saya merasa itu paling besar itu di sana. Jadi ada satu masa tuh di mana saya sholat di masjid, ya sholat, kemudian assalamualaikum gitu, udah selesai sholat, tiba-tiba di samping saya udah ada roti. Kemudian tiba-tiba di samping saya sudah ada duit gitu, yang nggak sedikit, kadang-kadang sampai 2.000 rubel. 2.000 rubel itu kayak hampir 500.000 gitu. Sekali sholat. Beberapa kali sholat sampai beberapa kali ini. Kemudian ke lebaran tuh lebih banyak lagi. Saya nggak merasa, saya nggak miskin-miskin amat, tapi kok dibantu. Jadi setelah saya ini lagi, ternyata mereka yang meyakin banget culture-nya musafir itu harus dibantu. Jadi diajak makan ke rumah gitu, benar-benar kayak full diajak, bukan hanya karena mereka melihat ini seseorang yang unik gitu ya, ada orang Indonesia nih di Rusia, kita kan sukanya gitu kali ya, kalau di Indonesia ya ada bule nih ajakin ke rumah tuh hanya sekedar kayak gitu. Ini mereka benar-benar kayak merasa dia sendirian loh gitu, kamu butuh apa, kita akan bantu. Nah, saya merasa feeling as Muslim di lingkungan yang saya tidak kenal secara pribadi mereka, tapi hanya karena identitas Muslim itu saling deket gitu. Begitu indahnya Islam ya. Oke, luar biasa. Nah, terus soal iklim, jauh berbeda. Indonesia iklim tropis sampai 38 derajat Celcius. Di Rusia kan per musim ya, terlebih-lebih bisa dibilang musim dinginnya di Rusia itu ekstrim. Sampai minus berapa itu paling dinginnya? Sampai minus 35 saya ngerasa gitu. Pas saya ke Moskow plus 38, di Rusia minus 35. Itu gimana adaptasinya? Ada nggak sampai break out kulitnya pecah-pecah? Pernah nggak? Iya benar-benar itu yang paling saya rasakan itu kulit kering ya. Sampai akhirnya saya benar-benar lotionin seluruh badan dari pagi, waktu pagi bangun tidur mandi, kemudian selalu lotionin badan seluruh badan, baru pakai long john dulu, baru pakai baju lagi 2 di luar, baru pakai lagi sampai 3 lapis kayak gitu. Kebetulan mungkin waktu itu secara imun tubuh masih bagus toh seperti apa, saya nggak merasa sakit, alhamdulillah ya. Sampai flu-flu kayak gitu pun saya nggak ngerasa, sampai mikir ini doa orang tua juga kali ya saya sampai sesehat ini. Pernah mikir gitu, saya di Aceh aja kadang-kadang sakit gitu, kok di sini aku bisa sehat seperti ini gitu. Di Aceh kok sering sakit, begitu ke Tiongkok kok enggak sakit. Tapi padahal ini musim salju yang begitu parah gitu, yang nggak pernah saya mimpi aja nggak pernah kita ngebayangin sedingin itu gitu. Tapi se ekstrim itu bisa dilewatin.
Karena ada beberapa yang teman-teman kayak dari India yang memang ada sih sebagian yang memiliki salju juga kan, tapi memang ada kan yang kayak kita benar-benar tropis yang 30 sampai 30 derajat gitu. Dia sampai harus suntik gitu. Untuk menghadapi cuaca dingin tuh dia suntik biar tubuh dia kuat gitu. Karena kebetulan pas salju itu saya baru nyampe itu bulan 12 dan 12 tuh lagi ekstrim-ekstrimnya dingin sampai bulan 4, bayangin gitu lama sekali. Yang mana ya lagi beraktivitas gitu. Jadi nggak ada istilah kita tinggal di rumah gitu. Kita kan lagi ekstrim cuaca, hujan atau apa ya udah tinggal di rumah. Ini memang lagi beraktivitas. Nggak ada gitu. urusan ya sama suhunya apa, tetap harus keluar. Oke, soal makanan susah nggak beradaptasi makanan Rusia dengan? Kalau saya susah. Apa Saya susah. makanan pokok orang Rusia apa? Mereka makan roti. Roti. Iya. Roti yang gimana? Roti kecil-kecil atau yang model panjang? Gede, yang gede banget Keras itu, itu ya? keras itu, yang disimpan kan. Makan beli keju yang juga besar bulat kayak gitu, ntar tinggal potong sama itu. Pasti nggak cocok sama saya sama Berarti sekali. sehari masak? Saya masak kadang-kadang. Kebetulan saya nggak punya peralatan yang cukup waktu itu. Misal kayak rice cooker saya nggak bawa rice gitu. cooker. Kalau wajan saya masih bisa cari di sana kan. Sebulan Sebulan nggak ada rice cooker ya? Karena iya, mereka nggak ada makan nasi. Jadi saya tuh itu satu yang saya ini. Padahal sebelum pergi kan saya nanya ke teman-teman yang Iya, kuliah di iya. Eropa, apa yang perlu dibawa. Cuma nggak kebawa. Iya, teman-teman tuh pada bilang kayak pentul, nggak ada mukena bawa. Bener, memang mukena nggak ada di sana. Karena kita kan kayak cewek sholat kan pakai jilbab aja. Kalau saya belum nyaman, saya harus pakai mukena. Betul. Jadi mukena itu satu sampai saya pulang pakai mukena itu cuma satu. Karena di sana nggak jual mukena. Mukena bawa, pentul bawa. Tapi nggak ada yang bilang rice cooker. Apa mungkin di Eropa lain memang gampang dapat rice cooker nggak tahu. Nah kebetulan Makassar di kota yang saya tinggal tuh nggak ada rice cooker. Jadi saya masak nasi pakai kuali gitu. Yang mana Kembali ke zaman lagi? Kembali ke zaman Dikukus lagi. Dan saya belum pernah kayak gitu. Di sininya kok nggak pernah Iya. gimana caranya gitu. Tapi kayak apa di bawahnya tuh kayak sampai angus kan. Jadi lama-lama kan kayak berat juga kayak gini terus gitu. Tapi ya udah makan. Kadang-kadang sehari sekali makan nasinya. Sisanya saya manjak makan apel kayak gitu. Buah apel pisang di sana tuh murah banget. Apel yang di kita yang kayak hampir 40 ribuan ya di sana mungkin bisa dapat kayak 8 ribu 10 ribu udah dapat sekilo kayak gitu. Kebalik ya, yang di Indonesia buah-buahnya mahal di sana murah. Iya, yang di sini kayak murah, di sana keju, mahal. keju di sini mahal, di Iya, sana iya. murah. Ya udah Betul. pastilah kayak gitu karena mereka makanan pokoknya kan, hampir kayak dibilang pokok lah buah itu. Kemudian saya juga suka makan shawarma. Di sini bilangnya apa kebab. Kebab ya. Ya, itu Berarti- yang udah pasti halal. Kalau dari kampus misalnya ataupun restoran sekitar, gampang ada restoran halal atau tempat makan? Dia nggak nyebutin halal, tapi begitu saya dilihat kita pakai jilbab, ini nggak halal katanya. Oh, dia langsung bilang. Iya langsung bilang. Oke. Mau makan apa? Misalnya kita bilang shawarma, oh, oke. Dia udah mastiin bahwa daging yang Oke. dalam shawarma itu adalah daging halal gitu. Betul. Nah pada saat mungkin kalau kita lihat pengalaman orang mungkin sudah lulus nih, tapi pada saat nge-apply visa itu ada yang gagal. Nah kalau ke Rusia sendiri susah nggak tuh nge-apply visa? Apakah mungkin visa tertentu, visa pelajar gampang, visa kerja susah, gimana kalau? Iya benar-benar. Nah, Visa pelajar mudah, mungkin visa kerja yang agak sulit. Visa pelajar mudah karena memang nggak ada interviewnya. Jadi kayak apply via online, websitenya embassy-nya Russian Embassy, tinggal buka Russian Embassy website, kemudian di situ ada apply visa, kita isi nama kita, nomor ini kita yang keluar dari universitas karena kita udah punya surat kan, nomor surat itu, kemudian udah kita datang ke kedutaannya, nunggu kayak 2 jam 3 jam kayak gitulah, nunggu urutan dipanggil, udah dapet visanya langsung ditempel di paspor kita. Oke, ngomongin soal biaya hidup di Rusia, mahal ya? Kalau hitungan rupiah nih sekali makan misalnya, itu berapa nominalnya? Makan di luar ya? Iya, kalau makan di luar enggak begitu mahal, saya pikir. Ya mungkin lebih mahal dari Indonesia pasti, tapi enggak yang ekstrim. Kisarannya Enggak berapa kayak di harganya? Eropa lainnya. Masih bisa dapat 50.000, masih bisa Sekali makan sekali 50.000, berarti jauh murah di Tiongkok Iya, ya, Di saya Tiongkok juga sekali dengar, makan ya. 10 sampai 20.000 itu udah oke. Masih oke ya. Oke. Makanya kadang kita juga harus make sure dengan biaya living cost iya. harian kan, dengan beasiswa kita compare, jangan sampai kita jatuh miskin Ya, di luar negeri gitu. Betul sekali. Nah, tapi gampangnya di Rusia masih bisa kerja part time job tadi ya. Kalau mau. Kemudian mungkin ada tips dan trik untuk teman-teman yang pengen dapetin beasiswa apa nih yang harus dilakukan? Paling penting itu adalah tentuin dulu spesifik dari bidang yang kamu ambil. Misal Fadil mungkin ya kayak pendidikan apa, psikologi pendidikan misal. Udah dapet bidang spesifiknya itu, kemudian riset lebih banyak. Apalagi kalau misal S3 itu ya sangat penting kita sudah pernah melakukan banyak riset di bidang itu gitu. Sudah banyak kita
datangi pertemuan-pertemuan ilmiah di bidang itu. Jadi menunjukkan bahwa kita memang bukan concern di benar-benar situ. concern di situ yang pertama. Yang kedua bukan benar-benar kosong untuk kuliah di bidang itu kalau S3. Mungkin kalau S2 kan masih kayak penjajakan. It's okay kalau misal memang kamu ambil bidang baru, tapi pelajari sedikit gitu. Itu yang modal dasar untuk apply, yang menunjukkan bahwa kita ada keingintahuan besar tentang ini, kita juga sudah search, kemudian kita udah tahu bayangannya yang kita pelajari itu apa. Makanya kalau misal kadang apply ke kampus tuh penting banget lihat course. Ya kan ada coursesnya kan, bidang mata pelajaran apa yang akan dipelajari. Setiap mata pelajaran itu ambil aja atau 2-3 mata pelajaran yang kita minati, yang kita rasa nanti mata pelajaran itu, courses itu yang akan membantu kita untuk menjadi seperti apa ke depan. Jadi kita udah linkkan tadi kan, linkkan antara yang mau kita pelajari, course-nya, spesifiknya apa, nantinya ilmu misal pelajari metode penelitian kualitatif karena saya pingin kesmas yang saya minati bidangnya adalah sosio budaya misalkan, makanya saya pingin kualitatif saya lebih kuat, jadi kan kayak narik garisnya bagus, kayak itu sih tips and triknya, harus kuat di feel yang kita pegang, yang kita ambil, kemudian kita tarik garis dan kita pelajari, kita search banyak-banyak bahwa ini yang kita tahu seperti ini dan keingintahuan kita lebih banyak lagi tentang itu. Oke, baik, luar biasa ya. Sebenarnya cukup cerita Inilah kita motif. bersama Ipeh ya, luar biasa. Terima kasih banyak Ipeh. Mungkin lain kali kita akan sharing soal lain. Jadi intinya berdasarkan pengalaman Ipeh ya, buat teman-teman semuanya yang masih pengen kuliah di luar negeri, jangan patah semangat ya. Intinya everything is possible ya, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa selaku kita berusaha keras, berdoa juga paling penting, minta izin orang tua itu yang paling penting. Semuanya akan bisa terlaksana dengan baik ya. Baik, terima kasih banyak Ipeh, sukses terus di dunia karirnya dan juga pelajaran semuanya. Teman-teman, itu dia untuk bincang kita di siang kali ini. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.